Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nusalli wa nusallim ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azzakumullah. Para pemirsa terutama Puldapi TV, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk masuk kepada 10 hari yang kedua atau pertengahan bulan, di mana kita mestinya memandang kepada 10 hari yang lalu. Apakah kita di 10 hari yang lalu telah sukses memanfaatkan bulan Ramadan sehingga 10 hari itu telah membuktikan amal-amal saleh kita. Kita telah bersemangat siang dan malam untuk beramal saleh. Di saat ternyata kita belum maksimal, maka kita ada di hadapan 10 hari yang kedua. Sehingga kita mengalami sebuah kesempatan yang baru agar kita tidak kecewa. 10 hari ini mudah-mudahan bisa menambal apa-apa yang kurang pada 10 hari yang lalu. Sehingga kita dalam keadaan muhasabah, terus berhitung. Di mana 10 hari, 10 hari, 10 hari adalah kesempatan di mana kita ingin pada 10 hari yang terakhir kita akan berada di puncak semangat. Jangan sampai 10 hari yang ada di tengah itu adalah penurunan. Kita bersemangat di 10 hari yang pertama, kemudian menurun di 10 hari yang kedua. Maka kita semestinya bermuhasabah, terus berhitung terhadap amal saleh yang kita lakukan di 10 hari yang pertama yang lalu. Kalau alhamdulillah pada 10 hari yang pertama itu kita telah memiliki semangat yang luar biasa, maka hendaknya kita jangan menurun pada saat ini. Bahkan kita usahakan untuk lebih meningkat lagi. Namun, di saat ternyata kita gagal di 10 hari yang lalu, kita banyak membuang-buang waktu, membuang-buang kesempatan, bahkan bermalas-malasan, maka hendaknya kita bertaubat di 10 hari yang kedua ini. Kita kejar kelemahan kita di 10 hari yang pertama, sehingga kita ini bisa dengan 10 hari yang kedua ini menambal apa-apa yang kurang di 10 hari yang pertama. Kemudian lebih buruk lagi kalau ternyata di 10 hari yang pertama itu bukan cuma kita ini lemah dalam beramal saleh, bahkan kita berbuat dosa dan berbuat maksiat. Maka hendaknya di 10 hari yang kedua ini kita benar-benar penuh dengan kegiatan taubat. Kegiatan di mana kita itu ingin benar-benar kembali ke jalan Allah. Di mana
dengan banyak bertaubat, dengan banyak menyesali apa-apa yang buruk di masa yang lalu, kita akan mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Sehingga di 10 hari ini kita memperbaiki semua yang buruk di masa yang lalu. Kita perhatikan bahwa inti dari amal saleh itu adalah ketaatan kepada Allah, di mana kita ingin benar-benar tampil sebagai hamba Allah yang taat kepadanya. Dan wujud taubat kita kepada Allah adalah wujud pembuktian bahwa kita sesungguhnya ingin taat kepada Allah. Sehingga dengan bertaubat itu kita bisa membersihkan diri kita dari apa-apa yang menodai kesempatan-kesempatan kita di waktu yang lalu. Kita lihat di dalam hadis yang dinilai hasan oleh Al-Albani. Hadis ini dari sahabat yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu." Orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tidak memiliki dosa. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan At-Tabarani. Hal yang kedua yang membuat kita bersemangat di 10 hari kita yang kedua ini adalah keinginan untuk menggapai Lailatul Qadar, di mana kesempatan di 10 hari yang kedua adalah yang juga pernah Rasulullah SAW bersemangat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, karena memang ada kemungkinan Lailatul Qadar itu di pertengahan bulan. Maka semangat kita menggapai malam yang disebut dengan Lailatul Qadar itu harus benar-benar kita wujudkan. Kita perhatikan surat Ad-Dukhan ayat 3 dan 4. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di suatu malam yang penuh dengan barokah, dan kami sesungguhnya terhadap apa yang telah diturunkan itu memperingatkan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itulah diperincinya setiap keputusan-keputusan yang bijaksana. Kita perhatikan pula surat Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 3. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Dan apakah yang kau tahu tentang Lailatul Qadar? Satu malam yang disebut Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kita lihat bahwa di saat kita mendapatkan satu Lailatul Qadar ini, seperti kita beramal 1000 bulan, yang kalau kita kalkulasi 1000 dibagi 12 itu kurang lebih 83 tahun. Sehingga semestinya kita tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dan
anjuran dari Rasulullah SAW agar kita mendapatkan barokah dari bulan Ramadan itu tidak terbatas hanya pada Lailatul Qadar saja. Seperti kita dapatkan pada hadis yang selalu kita baca atau sering sekali kita membacanya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang bangun menegakkan amalan di bulan Ramadan dengan iman dan berharap pahala, maka dia terampuni pada dosa-dosa yang telah lalu. Sehingga kesempatan untuk mendapatkan kebaikan setiap malam itu harusnya menjadikan kita bersemangat. Kita tidak terhenti hanya pada keyakinan bahwa Lailatul Qadar itu hanya ada pada 10 hari yang terakhir. Ya, memang di saat kita berbicara hadis-hadis yang terbanyak memang mengarahkannya ke sana. Tapi kita pun jangan luput bahwa Rasulullah SAW pun pernah berusaha mencari Lailatul Qadar itu pada pertengahan bulan. Hal ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awsati min Ramadhan. Adalah Rasulullah SAW beriktikaf pada 10 hari pertengahan dari bulan Ramadhan. Sehingga kita pun menjadikan kesempatan 10 hari yang ada di tengah ini pun sebagai bentuk semangat kita agar kesempatan itu tidak luput. Dan jangan sampai di saat kita itu tidak bersemangat sekarang, nanti kita akan mengalami kesulitan untuk mengangkatnya di 10 hari yang ketiga. Oleh karena itu semangat itu harus terus kita jaga. Dari awal Ramadan ini sampai kita berada pada 10 hari yang ketiga. Kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling bertakwa kepada Allah, paling takut kepada Allah, ternyata semangat beliau itu tidak menyusut sepanjang bulan. Padahal kita tahu bahwa beliau itu adalah manusia yang jelas-jelas telah terampuni dosa-dosa masa lalunya dan dosa yang akan datangnya. Tapi beliau terus menjaga semangat beliau untuk berpuasa sepanjang bulan Ramadan dan menghidupinya dengan amal-amal saleh yang luar biasa. Kita lihat di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, di mana diceritakan tentang 3 orang yang ternyata ingin berbuat sesuatu yang berlebih-lebihan. Maka hal itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Beliau menyebutkan tentang dirinya, wallahi inni la akhsyakum lillah. Demi Allah, sesungguhnya aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Wa atqakum lah, dan aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Lakin asumu wa uftir, akan tetapi aku ini tetap, meskipun aku ini berpuasa, aku pun makan. Wa usalli wa arqud, aku ini salat dan aku juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku pun
menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dan barang siapa yang benci kepada sunnahku, maka dia bukan dari umatku, bukan dari golonganku. Kita perhatikan surat Al-Asr. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu ada di dalam kerugian. Kita perhatikan bahwa manusia itu terancam kerugian. Siapapun orangnya. Illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling menasehati di dalam kebenaran, dan saling menasehati di dalam kesabaran. Kita lihat bahwa pengecualian dari kerugian yang diancamkan terhadap manusia itu ada 4 ini. Sehingga keempat hal ini hendaknya menjadi bagian dari diri kita, menjadi sifat-sifat kita setiap hari, setiap malam, sepanjang hidup, terutama sekali di bulan Ramadan, di mana beriman kepada Allah adalah sebuah kewajiban yang tidak pernah ada hari yang luput daripadanya. Kemudian beramal saleh pun demikian. Menasehati atau saling menasehati di dalam kebenaran dan kesabaran hendaknya menjadi pekerjaan kita, amalan kita sehari-hari, kapanpun waktunya. Hanya saja berbicara tentang bulan Ramadan, semestinya sifat-sifat itu dan amalan-amalan itu hendaknya lebih kita pompa lagi di bulan Ramadan. Sehingga keseriusan kita, kesungguhan kita, kegigihan kita semakin meningkat di bulan Ramadan. Kita pun tahu bahwa yang dipandang pada diri manusia oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hal-hal yang bersifat fisik ataupun pakaian, tapi Allah memandang kepada jiwa seseorang, bagaimana dia beramal saleh. Kita perhatikan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah itu tidak memandang kepada bentuk-bentuk kalian dan harta benda kalian, akan tetapi Allah memandang kepada jiwa-jiwa kalian dan amal-amal saleh kalian. Untuk itu, usaha kita dalam bersemangat beramal saleh di bulan Ramadan harus benar-benar kita wujudkan, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang beruntung. Karena keuntungan di bulan Ramadan adalah berupa mendapatkan amal saleh yang sebanyak-banyaknya. Bukan keuntungan yang lain. Sehingga kita menjadikan musim bulan Ramadan ini adalah musim amal saleh. Karena kita ingin mendapatkan kandungan amal saleh yang sebesar-besarnya, semaksimal kemampuan kita. Kita janganlah memiliki pandangan yang salah dalam memandang kepada kemuliaan, sehingga dalam pandangan kita kemuliaan itu ada pada kekayaan, atau ada pada bentuk tubuh,
atau pada penampilan-penampilan yang lain. Tidak. Bahwa sesungguhnya keberuntungan itu harus kita tambatkan kepada amal saleh. Bisa jadi seseorang itu dipandang rendah oleh mata para manusia, akan tetapi dia adalah orang yang mulia dalam pandangan Allah. Bisa jadi seseorang jika diukur dengan kekayaan dunia dan kepemilikan yang bersifat keduniaan, dia dipiciskan oleh para manusia, bahkan disebut sebagai orang yang fakir, orang yang miskin. Akan tetapi dia di mata Allah adalah orang yang kaya karena kekayaan amal salihnya. Karena kekayaan pahala-pahala yang berlimpah yang Allah berikan kepadanya. Bisa jadi seseorang itu adalah orang yang nista, orang yang tidak berharga di mata para manusia. Karena rendahnya tingkat kemuliaannya. Maka ternyata dia adalah orang yang berhak untuk dimasukkan ke dalam surga. Sehingga dia mendapatkan keberuntungan dengan masuknya ke dalam surga. Sementara orang yang dimuliakan oleh para manusia di dunia ini karena kekuasaannya, karena kekayaannya, karena penampilan-penampilannya, ternyata bisa jadi tidak masuk surga. Kita diingatkan dengan surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka kita harus memiliki pandangan yang benar dalam memandang kepada kemuliaan. Bahwa kemuliaan itu bukan pada harta dan benda, bukan pada kekuasaan, bukan pada penampilan-penampilan keduniaan, tidak. Tapi kekayaan dan kekuasaan serta kemuliaan yang sesungguhnya adalah pada ketakwaan seorang manusia. Di saat dia itu berhasil melahirkan amal-amal saleh. Amalan-amalan yang akan membuatnya dimuliakan oleh Allah di hadapan pintu surga. Sehingga dia akan dimasukkan ke dalam surga. Maka kembali lagi kita kepada memandang kepada 10 hari yang kedua yang kita mulai jalani pada saat ini. Janganlah kita sia-siakan. Kita harus memuncak untuk terus semakin bersemangat. Di saat 10 hari yang pertama itu kita anggap sebagai tangga pertama, maka ingat, kita sedang berada di tangga yang kedua, sehingga kita harus lebih bersemangat lagi. Kemudian berikutnya kita pun akan menyongsong 10 hari yang ketiga dengan semangat yang ada di puncaknya. Inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan petang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dan barokah kepada kita, dan kita ingin juga menanggapi beberapa komentar yang ada di Facebook pada saat ini. Kita lihat kawan-kawan menyebutkan bahwa dirinya telah bisa hadir bersama kita dalam acara kali ini, di mana kita sedang live stream, siaran langsung, dan ternyata sebahagian kawan kita telah menyapa. Ada di antaranya kawan yang bernama Tarmin Abu Usama. Kemudian berikutnya lagi ada bapak kita Muhammad Daldiri, dan masih banyak lagi kawan-kawan yang lain juga. Di sini ada sebuah pertanyaan. Ustadz, gimana caranya untuk
memupuk semangat ibadah, terkadang faktor ekonomi ikut mempengaruhi ibadah. Terkadang ikut anjlok pula ibadahnya. Syukran, jazakallahu khairan. Kita lihat bahwa manusia memang kita tidak bisa pungkiri sangat berkaitan dengan kondisi ekonominya. Apalagi di saat seseorang itu telah berkeluarga. Beban ekonomi adalah beban yang luar biasa untuk sebuah keluarga. Namun menyiapkan jiwa agar kita ini tidak terpengaruh dengan ekonomi adalah bagian dari pendidikan kita terhadap diri kita dan keluarga kita. Di mana kita memiliki kewajiban untuk mendidik mental kita. Bahwa pandangan-pandangan yang salah dalam memandang kepada ekonomi itu hendaknya kita buang. Kita perhatikan bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka kalau kita kalkulasi, para sahabat yang hidup bersama Rasulullah SAW itu jumlahnya tidak kurang dari 300.000 orang. Yang hadir bersama Rasulullah SAW pada saat beliau melakukan hajjatul wada' itu tidak kurang dari 100.000 orang. Kita lihat bahwa di saat kita berkalkulasi atau berhitung berapa sih jumlah para sahabat yang kaya raya, ternyata jari ini bisa menghitungnya, tidak banyak. Orang-orang sekelas Uthman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf dan sebagainya tidak banyak jumlahnya. Tapi siapakah para sahabat yang terbanyak, yang jumlahnya beratus ribu orang itu? Mereka adalah fuqara dan masakin. Mereka adalah orang yang terbanyak di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Bahkan ada orang-orang yang hidup mereka itu dalam kesulitan. Karena apa? Karena berkonsentrasi untuk menuntut ilmu. Kita tahu tidak jauh dari masjid ada sebuah rumah yang dikhususkan untuk ahlus suffah. Ahlus suffah itu adalah orang-orang yang mereka datang dari luar Madinah, datang ke Madinah mengkhususkan diri untuk menuntut ilmu. Sehari-hari kehidupannya hanya memburu Rasulullah SAW di setiap kesempatan. Ingin menangkap Al-Quran, ingin menangkap Al-Hadis dengan semangat yang luar biasa. Dan semangat pula mereka untuk menyampaikan kembali apa yang mereka dapat dari Rasulullah SAW. Sehingga di saat kita bertanya apa pekerjaan mereka, jawabnya itu pekerjaan mereka. Mereka berkonsentrasi dalam menuntut ilmu. Kemudian bagaimana? Apakah mereka punya usaha? Punya pekerjaan? Jawabnya tidak ada. Dan mereka didukung oleh Rasulullah SAW. Mereka didukung oleh para sahabat yang lain radhiyallahu anhum. Mereka seringkali tidak makan di saat tidak diambil oleh sahabat yang lain. Sehingga kita lihat bahwa ahlus suffah itu berada di masjid di 5 waktu salat. Maka di saat datang waktunya makan, maka para sahabat mencari mana ahlus suffah. Dituntunnya, diambilnya, dibawa ke rumahnya untuk diajak makan bersama. Sehingga kita lihat itu kehidupan yang saling mendukung. Bahwa adanya orang-orang yang memang perhatian terhadap menuntut ilmu haruslah didukung. Sehingga keluarga yang berbahagia tidaklah harus berupa keluarga yang kaya raya, tidak. Tapi keluarga yang benar-benar memiliki qanaah, memiliki kepuasan terhadap nikmat Allah. Karena kekayaan yang sesungguhnya adalah kecukupan. Istilah al-ghina yang dalam bahasa Indonesianya artinya kaya atau kekayaan, itu tidak pada seseorang itu memiliki harta yang berlimpah, tidak.
Tapi kekayaan itu adalah ghina yang artinya merasa cukup. Ada orang yang punya harta yang berlimpah tapi ternyata tidak merasa cukup. Tapi ada orang yang pandai bersyukur kepada Allah, sehingga setiap saat apapun nikmat yang Allah berikan, dia mensyukurinya. Maka itulah kepandaian dalam menghadapi kehidupan ini. Sehingga kita itu benar-benar seimbang antara sabar dengan syukur. Setiap saat kita bersabar dan setiap saat kita bersyukur. Kita tidak pernah berhenti dari kedua-duanya. Sehingga jangan dijadikan alasan keadaan ekonomi kita itu untuk menjadi malas dalam menuntut ilmu. Malas untuk beramal soleh, tidak. Bukan itu alasan. Kita harus dekat dengan Allah. Karena kedekatan dengan Allah itulah yang akan membukakan pintu kasih sayang Allah. Di saat kita itu dekat dengan Allah, Allah mengasihi kita, Allah menyayangi kita, maka doa-doa kita pun akan dikabulkannya. Di saat doa kita itu mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jalan keluar untuk kita pun semakin banyak, semakin luas, sehingga problem hidup ini pun bisa kita selesaikan dengan mudah. Barangkali ini yang bisa disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.